أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala kenikmatan yang luar biasa banyaknya, yang tidak mungkin kita hitung jumlahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di gedung dakwah ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Bapak ibu-ibu rahimani wa rahmatullah. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tanggal 10 11 10. Karena 13 itu kan hari Jumat ya. 13 hari Jumat, 11 berarti Pak. Saat ini 11, 2 Kamis niku 12, Ayamul Fitri tanggal 13, 14, 14. Itu Jumat, Sabtu, Ahad nek ngagem KHGT nggih. Nek kita pakai KHGT, kalender global KGH. Kalender Hijriyah global tunggal. Iku lagi nek badhe ngecek niku saged download aplikasi ini, Pak. Niku sudah dibuatkan dari PP. Namanya itu Masa, MASA, bisa nanti coba dicari. Itu aplikasi milik PP Muhammadiyah. Nah, ada jadwal sholat, juga ada bisa ngecek KHGT-nya. Kalau menurut kalender Hijriyah Global Tunggal Muhammadiyah, Hijriyahnya itu tanggal berapa? Soalnya kadang kita itu sama dengan yang kalender biasa, seperti Safar kemarin kan sama gitu. Safar itu sama, tapi kan kalau pas Muharram sama Rabiul Awal ini agak berbeda. Kayak biar tahu bisa diunduh. Maka hari ini kita sudah masuk tanggal 11 dan besok berarti merupakan hari kelahiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggal 12 Rabiul Awal. 14 abad yang lalu ya, beliau lahir di tengah kaum Arab ya, yang ditakdirkan menjadi nabi yang terakhir, Rasul bagi seluruh umat manusia. Maka momen Maulid ini bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk merefresh kembali. Merefresh apa? Rasa cinta dan penghormatan kita, ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di dalam Islam itu
cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul merupakan pokok dari agama Islam. Dasar dari agama Islam. Agama itu dibangun di atas kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Maka barang siapa yang mencintai Rasulullah dengan cinta yang benar, maka itu insya Allah agamanya akan selamat. Tapi barang siapa yang membenci Rasulullah, yang membenci ajarannya, maka agamanya juga akan hancur. Dan cinta kepada Nabi ini ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, dan istri atau pasangan kalian, wa ashiratukum, dan kaum keluargamu, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kamu usahakan, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang kamu takutkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha, dan bangunan-bangunan yang kamu senangi, ahabba ilaikum, itu kamu lebih cintai, minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilillah, lebih dicintai daripada Allah, daripada Rasul, daripada jihad. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih, maka tunggulah, ya, tunggulah sampai Allah itu mendatangkan keputusannya, mendatangkan hukumannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah itu tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Maka di sini ditekankan, Allah menekankan kepada kita bahwa barang siapa, ya, yang mencintai sesuatu lebih daripada Allah dan Rasulnya, walaupun itu bapak mereka, walaupun itu anak-anak mereka, pasangan mereka, saudara-saudara mereka, bahkan diri mereka sendiri, itu lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka apa kata Allah? Tunggulah datang azab dan hukuman Allah Ta'ala. Ya, ancamannya sangat keras. Nah, ini menunjukkan bahwa cinta kepada Nabi merupakan suatu hal yang wajib dan harus diletakkan di atas cinta yang lain. Baik cinta kepada keluarga, di atas cinta kepada harta, di atas cinta kepada anak, bahkan di atas cinta kepada dirinya sendiri. Maka diriwayatkan dari Abdullah bin Haris, Abdullah bin Hisham, ia berkata, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau memegang tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Jadi semuanya itu nggak ada yang bisa dibandingkan dengan Rasul kecuali diri saya sendiri. Maka apa kata Rasulullah? Tidak, wahai Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna. Jadi kalau seperti itu belum sempurna imannya. Tapi aku, ya Rasulullah itu, harus kamu cintai lebih daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar berkata, sekarang demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu dan dari diriku sendiri. Maka Rasulullah menjawab, maka saat ini sempurnalah imanmu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi iman kita baru bisa dikatakan sempurna
ketika kita menyerahkan, meletakkan cinta kepada Rasulullah di atas segala-galanya. Dan yang namanya cinta itu harus dibuktikan dengan perilaku. Karena kalau kita ngomong cinta itu kan gampang ya. Saya cinta sama Nabi, saya cinta sama Nabi, saya cinta sama Nabi. Kalau cuma ngomong itu mudah. Yang susah itu adalah pembuktiannya. Bagaimana kita harus membuktikan bahwa kita itu benar-benar cinta kepada Nabi, bukan hanya sekedar omongan saja atau gombalan saja. Dan juga supaya apa? Ketika kita membuktikan cinta Nabi, supaya cinta kita itu dibalas oleh Nabi. Kan orang-orang bilang ya, lebih baik dicintai daripada mencintai. Karena percuma kalau kita mencintai tapi cinta kita tidak dibalas. Tapi kalau kita mau mendapatkan cinta Nabi, harus mencintai terlebih dahulu. Kita mencintai Nabi dengan cara yang benar, kita membuktikan cinta kita, maka insya Allah cinta kita akan dibalas oleh Nabi. Maka momen Maulid ini bisa kita gunakan untuk tadi merefresh cinta kita, untuk muhasabah diri kita, memastikan bahwa apa yang kita lakukan, amal-amal yang kita perbuat itu bisa mendapatkan cinta Rasulullah, bukan sebaliknya. Ya. Jangan sampai ya, karena ada orang yang alasannya cinta Nabi, ya, dia bilang cinta Nabi, tapi melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang keliru, sehingga bukannya mendapatkan cinta Nabi, malah mendapatkan kebenciannya. Karena kan kalau misalnya kita cinta seseorang, kalau mau PDKT bahasanya gitu, kalau mau mendekati, mau melamar, berarti kan harus melakukan sesuatu yang membuat orang yang kita cintai itu senang. Jangan malah dengan alasan wah kita cinta, kemudian melakukan hal-hal yang mengganggu, misalkan sudah dibilangin nggak usah ngirim-ngirim barang, tapi setiap hari ngirim bunga, kemudian setiap hari ngikutin terus, stalking gitu maksudnya. Stalking itu sebagai istilahnya kan, stalking itu kayak apa ya bahasa Indonesia nih? Menguntit ya? Iya mas ya. Stalker itu kan menguntit. Kan yang mengikuti diam-diam, istilahnya menguntit ya. Nah, ngintil ya. Mengintil nih. Kalau nek ngintil itu kan istilahnya nek wong ikut jalan kan ngintil juga kayak. Jadi ngintil sing jelek maksudnya mengikuti mengikuti dari belakang tanpa seizin yang diikuti. Nah, nama istilah Indonesianya angel. Bahasa Inggrisnya jenis stalker, kan kriminal juga. Apa namanya? Merhatiin medsosnya terus, dipandangi setiap post di like, di komen, dengan alasan dia cinta. Tapi kan cintanya bukan malah menyenangkan orang yang dicintai, malah mengganggu, malah membuat dia jengkel. Sama, ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, maka kita lihat apakah perbuatan kita ini benar-benar mengundang cinta Nabi, benar-benar membuat cinta Nabi datang kepada kita, atau malah membuat kita jauh dari Nabi. Maka harus kita pastikan bagaimana cinta Nabi yang benar dan bagaimana cinta Nabi yang keliru. Ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Maka kita pertama akan bahas bagaimana membuktikan cinta kita dengan cara yang
benar, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena kalau kita mau Nabi cinta sama kita, tentu kita harus mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Dan Nabi sendiri sudah mengatakan, kalau kamu cinta saya, ini yang harus kamu lakukan. Yang pertama adalah mendahulukan dan mengutamakan beliau dari siapapun. Sebagaimana disebut dalam hadis Umar tadi, bahwa Nabi itu harus kita cintai bahkan lebih dari diri kita sendiri. Maka contohnya bagaimana? Kalau misalkan ada yang bertabrakan antara keinginan kita, antara apa yang kita inginkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita pilih Rasulullah. Contohnya misalkan pas kerja, kok sudah masuk waktu sholat. Kalau memang benar mengaku cinta Rasulullah mengajarkan sholat tepat pada waktunya, tidak suka mengakhirkan sholat, ya sudah, kerjanya ditunda dulu, istirahat dulu, sholat terlebih dahulu. Kemudian bentuk lainnya mengutamakan Rasulullah adalah hadis Rasulullah, dalil itu diletakkan di atas pendapat siapapun. Maka kalau ada pendapat, bahkan mau itu pendapat kiai, pendapat wali, pendapat habib, pendapat ustadz yang bertentangan ya. Kalau benar-benar bertentangan dengan hadis yang jelas, bertentangan dengan hukum syar'i yang jelas, maka tidak boleh diterima. Bahkan Imam Malik sendiri yang mengatakan bahwa semua pendapat itu boleh ditolak kecuali pendapat pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah. Imam Syafi'i berkata, seandainya apa yang saya katakan itu bertentangan dengan apa yang Rasulullah ucapkan, silahkan tinggalkan. Gitu, Pak. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan. Nah, ini kok ada pengikutnya yang mengaku mazhab Syafi'i, yang mengaku mazhab Maliki, malah kadang-kadang demi membela mazhabnya mengingkari dalil-dalil yang kuat. Misalkan apa? Contohnya kok ada ustadz, ada kiai yang mengatakan jilbab itu tidak wajib. Ada guru besar yang mengatakan bahwa poligami itu haram. Ini berarti kan mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram. Ada yang mengatakan kalau laki-laki itu bercerai ada iddahnya, warisan itu harus 1:1. Kan perkataan seperti ini jelas-jelas bertentangan dengan apa yang Rasulullah sampaikan, maka harus ditolak. Itu kalau masalah-masalah yang jelas, yang memang semua ulama sepakat dalilnya itu tidak bisa ditafsirkan. Nah, kalau masalah yang masalah yang masih perselisihan, nah kalau seperti itu, yang istilahnya masih bisa dipahami, masih bisa ditafsirkan, nah kalau seperti itu masih bisa ditoleransi. Misalkan tadi masalah kunut, apakah kunut itu harus setiap hari atau tidak? Itu kan bisa ditafsirkan, bisa diperselisihkan. Nah, kalau seperti itu saling toleransi. Tapi kalau sudah bertentangan dengan dalil yang kuat, harus ditinggalkan. Kemudian yang kedua, membenarkan segala apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka termasuk prinsip keimanan adalah mengimani seluruh ajaran Rasulullah. Apa yang Rasulullah ajarkan, kita harus anggap itu benar.
Karena Allah sendiri yang menyampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa Rasulullah itu tidak berkata dari hawa nafsunya sendiri, in huwa illa wahyu yuha, melainkan perkataannya itu adalah wahyu. Inilah kenapa ketika agama Islam itu berlandaskan kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah wahyu telek yang benar-benar kata-kata dari Allah, dan hadis. Hadis ini juga termasuk wahyu. Wahyunya tapi dalam bentuk perkataannya Rasulullah, dalam bentuk perbuatannya, dalam bentuk keputusannya. Itu juga termasuk wahyu. Inilah kenapa Al-Quran dan hadis itu kita letakkan sebagai dasar hukum yang tertinggi. Maka apapun yang Rasulullah ajarkan itu tidak boleh ditolak, harus diterima semuanya. Dan tidak boleh meletakkan akal kita di atas pendapat Rasulullah. Kayak tadi, orang-orang yang punya pendapat-pendapat ngawur, yang tadi disebutkan dipanggil beberapa yang mengaku ulama, mengaku guru besar, mengaku kiai, kemudian mereka punya fatwa, punya pendapat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Inilah contoh orang-orang yang mengutamakan akalnya, orang-orang yang menuhankan akalnya di atas ajaran Islam. Maka ini tidak boleh. Akal itu harus kita letakkan di bawah dalil. Tidak boleh dalil itu mengalahkan, tidak boleh akal itu mengalahkan dalil. Dan insya Allah Islam itu ajarannya, pokok-pokoknya, doktrinnya itu semuanya masuk akal. Kalau kita benar-benar berpikir, benar-benar memahaminya, tidak ada ajaran Islam yang tidak masuk akal. Jadi walaupun dikatakan kita harus menundukkan akal kita, karena kadang-kadang akal kita itu belum nyampe, ya, pikiran kita itu belum nyampe dengan apa yang Allah ajarkan. Tapi kalau ketika kita benar-benar memahaminya, kita benar-benar mengkajinya, akan kita lihat bahwa ajaran Islam itu semuanya masuk akal. Semuanya ada logikanya, semuanya ada nalarnya. Kalau kita merasa kok tidak masuk akal, itu bukan ajarannya yang salah, tapi akalnya yang belum nyampe, masih kurang tinggi. Kemudian yang ketiga adalah beradab di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Itu menghormati Rasulullah, tidak merendahkannya, tidak menjelek-jelekkannya, dan tidak menjadikannya sebagai bahan bercanda. Maka dalam Islam itu tidak boleh kita bergurau dengan nama Rasulullah. Beda dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen itu tidak ada hormatnya, bahkan kepada Tuhannya, bahkan kepada Yesus, ya, Juru Selamat itu tidak ada hormatnya sama sekali. Maka kita sering lihat bagaimana kalau orang-orang Kristen itu sering sekali membuat lelucon, membuat gurauan dengan Yesus. Banyak sekali, Pak, kalau mau lihat, Pak. Banyak sekali. Tapi kalau orang Muslim, kok ada satu orang ya berani-berani dia membuat lelucon dengan Nabi Muhammad, langsung ya Pak ya, langsung akan diprotes, akan dihujat oleh seluruh umat Muslim sedunia. Karena memang itu tidak diperbolehkan. Jangankan menertawakannya, membuatnya sebagai lelucon, bahkan membuat gambarnya, membuat patungnya itu juga diharamkan. Kemudian menghormatinya juga bisa dengan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah, terutama ketika mendengar nama Nabi Muhammad. Rasulullah SAW bersabda,
Orang yang paling bakhil, orang yang pelit adalah orang yang apabila namaku disebut, maka dia tidak bersolawat. Maka kalau kita mendengar ada yang menyebut nama Nabi Muhammad, kita menjawab minimal sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, ya, membuktikan cinta kita dengan menjalankan seluruh ajaran Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah. Apa maksudnya secara kafah? Berarti seluruh ajaran itu kita terima, kita laksanakan. Jangan cuma sepotong. Wah, ajaran ini senang, saya ikuti. Ajaran ini tidak senang, saya tinggalkan. Wah, sholat oke, puasa oke, tapi kalau zakat nanti dulu. Kalau zakat enggak mau bareng. Kalau soal akhlak mulia oke, tapi soal jilbab enggak mau, juga tidak boleh. Harus seluruhnya diikuti semua. Dan yang terakhir adalah menyebarkan ajaran Rasulullah. Maka ketika kita sudah menerapkan cinta itu kepada diri kita sendiri, jangan lupa kita juga mengajak orang lain untuk juga cinta kepada Nabi Muhammad, mengajak mereka untuk menjalankan apa-apa yang Allah dan apa-apa yang Rasulullah ajarkan. Jadi tidak hanya kepada diri sendiri, juga kepada orang lain. Nah, inilah 5 cara membuktikan cinta kita dengan cara yang benar. Ya. Kemudian kita akan membahas bagaimana bukti cinta yang keliru. Bagaimana kok bisa bahwa cinta kok bisa buruk? Ya, tadi dikatakan mencintai, kok malah membawa keburukan. Bagaimana kok bisa? Maka tadi kadang-kadang ada orang yang dia itu mengaku cinta, tapi salah dalam menyatakan cintanya, salah dalam menyalurkan cintanya. Padahal tujuan kita mencintai Nabi supaya apa? Supaya Nabi cinta kepada kita. Ya. Itu tujuan utama kita. Kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul supaya cinta kita dibalas. Maka percuma kalau kita mencintai, cintanya salah, cintanya keliru sehingga tidak dibalas. Itu percuma. Tapi insya Allah kalau cinta kita itu benar, cinta kita itu sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, pasti akan dibalas. Maka beda dengan manusia. Kalau kita cinta kepada manusia, walaupun sudah mencintai dengan sepenuh hati, mesti kadang akan ditolak. Sudah penantian 10 tahun, malah nikah sama yang lain misalnya. Ada kayak gitu. Itu kalau cinta sama manusia. Tapi kalau kita cinta sama Allah, cinta sama Rasul, selama cinta kita itu sesuai, selama kita cinta kita itu benar, tidak keliru, pasti akan dibahas. Maka kita perlu paham bagaimana menghindari cinta-cinta yang tidak sesuai. Yang pertama, cinta yang salah adalah cinta yang hanya di mulut saja. Cinta yang omon-omon. Ya. Jadi orang yang mengaku cinta Nabi, tapi perbuatannya itu jauh dari ajaran Islam. Dia mengaku cinta Rasul, tapi tidak mau sholat. Dia mengaku cinta Nabi, tapi tidak pernah baca Al-Quran. Dia mengaku cinta sama Nabi, tapi tidak pernah mau sedekah. Maka kalau orang seperti ini,
yang cuma di mulut saja, ya jangan harap untuk dibalas. Karena tadi saya sebutkan di awal, yang namanya cinta harus ada buktinya. Orang itu dinamakan benar-benar mencintai ketika diaplikasikan dalam perbuatannya. Kalau cuma cinta di mulut, itu cuma gombalan saja, bukan cinta yang hakiki. Kemudian yang kedua, yang penting, cinta yang bukti cinta yang buruk adalah ketika kita membuat bid'ah di dalam ibadah. Maka ada orang yang dia itu mengaku cinta sama Nabi, tapi sering membuat ibadah-ibadah yang baru. Ini merupakan perbuatan yang sangat jelek. Kenapa? Karena sejatinya orang yang membuat ibadah baru, membuat zikir-zikir baru, membuat bacaan-bacaan baru, ya, itu sejatinya adalah orang yang menghina Nabi, orang yang menjelek-jelekkan Nabi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah sendiri sudah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, bahwa Islam itu sudah sempurna. Rasulullah bersabda, diriwayatkan dari Abu Dzar, tidaklah aku tinggalkan sesuatu pun dari perintah Allah, melainkan aku sudah perintahkan, dan tidak ada satu larangan pun, melainkan sudah aku larang. Artinya apa? Allah dan Rasul sudah menekankan semua ajaran Islam, semua yang wajib, semua yang haram, itu semua sudah disampaikan. Ibadah yang sunnah, ibadah yang boleh, itu juga sudah disampaikan. Maka kok kalau ada orang yang membuat ibadah baru, yang membuat ajaran baru, itu mereka seakan-akan berkata bahwa Rasulullah telah lalai, Rasulullah itu telah lupa mengajarkan ibadah ini, sehingga saya membuat ibadah baru. Ini kan penghinaan yang luar biasa. Rasulullah kok dikatakan lalai, Rasulullah dikatakan menutupi agama. Ini kan tuduhan yang sangat buruk. Makanya siapapun itu kok mengajarkan sesuatu yang di luar ibadah-ibadah baru yang tidak pernah diajarkan, itu harus ditolak. Maka termasuk kalau ada habib, ada kiai, ada wali, ada yang mengaku didatangi Nabi. Wah, saya itu kemarin mimpi datangi Nabi, suruh baca sholawat ini, baca bacaan ini. Yang bacaan itu tidak pernah diajarkan Nabi, terus kemudian dibaca berapa ribu kali supaya mendapatkan keselamatan. Maka dalil seperti ini tidak bisa diterima. Mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil. Kemudian memang benar kalau mimpinya itu ketemu Nabi. Karena memang Rasulullah mengatakan syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan itu bisa mengaku sebagai Nabi. Makanya kalau ada orang yang mengaku, wah saya kemarin mimpi ketemu Nabi Muhammad, harus ditanya ciri-cirinya seperti apa. Karena dalam sirah itu sudah dijelaskan bagaimana wujud fisik Nabi Muhammad. Badannya gegap, rambutnya agak ikal, sudah dijelaskan semuanya. Soalnya ada Pak, orang, wah Pak Ustadz, saya kemarin mimpi ketemu Nabi. Rupanya bagaimana? Wah, Rasulullah itu seperti orang tua, pakaiannya putih, rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Itu bukan Nabi. Nabi ini ubannya sedikit Pak. Bahkan ketika meninggal, ubannya itu hanya beberapa helai saja. Jadi tadi memang kadang syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi, tapi syaitan itu bisa mengaku sebagai Nabi.
Maka apa yang disebut bid'ah itu, nah ini jangan sampai karena tadi semua disebut bid'ah, semua disebut sesat itu juga tidak boleh. Ada kriterianya. Yang disebut bid'ah ketika kita membuat ritual ibadah tertentu. Jadi yang pertama harus bentuknya ibadah. Kalau dunia kayak mobil, mic, apalagi sound system, karpet, rumah, itu kan masalah dunia. Kalau itu tidak ada yang bid'ah. Kalau dunia masalah kehidupan sehari-hari tidak ada yang bid'ah. Bid'ah itu hanya dalam bentuk ibadah, dalam bentuk ritual keagamaan. Nah, kemudian dengan rangkaian dan jumlah tertentu. Nah, ada rangkaiannya, harus baca ini, harus baca apa, dengan bacaan-bacaan yang baru, atau kita baca yang lama tapi dengan jumlah tertentu. Misalnya harus baca Yasin sebanyak 100 kali, baca sholawat 1000 kali, baca subhanallah 4000 kali, atau dengan urutan tertentu. Bacanya harus An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, nanti harus ini urutan-urutannya tertentu seperti itu. Nah, dan meyakini ada keutamaan dari ritual tersebut. Jadi sudah merutinkan membuat bilangan tertentu dan meyakini bilangan ini ada keutamaannya. Misalkan kalau membaca Yasin, itu Yasin berapa kali Pak? 100 kali. Misalnya kalau baca Yasin 100 kali, maka akan diselamatkan misalnya. Pahalanya akan punya pahala lebih besar daripada cuma baca sekali. Atau misalkan kalau meyakini Yasinan di malam Jumat, itu pahalanya ada keutamaan khusus. Nah, itu baru dikatakan bid'ah. Tapi kalau cuma merutinkan ibadah tanpa meyakini ada keutamaan, itu tidak termasuk bid'ah. Misalkan, wah, saya memang pengen setiap malam Jumat itu baca Yasin. Ini memang amalan khusus saya, amalan rutinan saya. Tapi misalkan sekali-kali tidak baca, juga tidak ada apa-apa. Ini tidak meyakini bahwa ketika baca itu ada pahala khusus, maka seperti itu tidak dikatakan bid'ah. Dikatakan bid'ah ketika tadi meyakini ada kekhususannya, meyakini ada pahala yang lebih. Maka kalau dalam maulid bagaimana yang termasuk bid'ah? Pertama, ketika kita meyakini bahwa ketika kita merayakan maulid, perayaan maulidnya itu ada pahala khusus, maka seperti ini tidak boleh. Kalau misalkan kita, wah, ini kan kita bikin kajian, terus yaudah mumpung ada maulid, kita paskan di momen maulid tanpa meyakini bahwa maulid ini ada kekhususannya, ada pahala lebihnya, maka seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau kita meyakini, wah, kalau saya sholawat di maulid itu pahalanya lebih besar. Kalau meyakini bahwa kalau kita ngaji di hari maulid itu pahalanya lebih utama, maka seperti ini, kalau dia tidak bisa mendatangkan dalilnya, dia tidak bisa mendatangkan hadis atau Qur'annya, maka itu bid'ah. Jadi tidak semua, jadi bukan berarti semua perayaan maulid itu bid'ah ya Bang ya. Wah, maulid tidak boleh, ngaji pas maulid tidak boleh. Ya tidak seperti itu juga. Tapi tadi kita lihat niatnya. Kalau sekedar, wah ini saya niat kajian saja. Ini bukan karena maulid, cuma karena pas maulid, ya kita paskan momennya. Bukan karena kita nyari pahala khusus, bukan kita nyari keutamaan khusus, maka seperti ini tidak apa-apa. Nah, atau misalkan merayakan maulidnya itu dengan ritual khusus. Kan ada gitu. Maulid itu harus dengan baca
sholawat dari pagi sampai malam. Kadang sholawatnya sampai jungkat-jungkit sampai kayak orang sakau. Pernah lihat di pagi video? Dikir kok kayak kesurupan. Wah, dikatakan wah ini dikirnya dikir yang sudah khusyuk, dikir yang sudah sampai ke dalam. Maksud dikir sampai ke dalam itu sampai kesurupan? Nggak ada ceritanya, Pak. Kalau dikatakan orang yang dikir sampai jungkat, sampai jungkat-jungkit, sampai lompat-lompat itu dikatakan sebagai orang yang khusyuk, maka sahabat itu kan orang yang paling khusyuk, ya. Rasulullah itu orang yang paling khusyuk dikirnya, orang yang paling dekat dengan Allah. Tapi nggak ada ceritanya Rasulullah para sahabat dikir sampai kesurupan, nggak ada. Nggak ada ceritanya Rasulullah dikir sampai joget-joget, sampai lompat-lompat, nggak ada ceritanya. Dikir itu khusyuk, diam, duduk dengan tenang. Jadi kok sholawatan sampai jungkat-jungkit, ada yang sholawat sampai joget-joget. Sholawatan kok sambil goyang loh, Pak. Pakai lagu dangdutan. Ini dari mana menghormati nabinya? Saya ada loh, Pak, orang lagi ini yang lagi sholawatan, di bawahnya Pak, joget-joget gini-gini. Sholawatan sambil joget. Bayangkan, Pak, misalkan ada orang nyanyi lagu Indonesia Raya, dimix pakai lagu dangdut. Kira-kira berani Pak di depan umum? Langsung ditangkap nih sama polisi. Lagu nasional dibuat dangdutan, itu langsung ditangkap. Nah ini kok sholawat sama Rasul dibuat dangdut. Karena sholawat kan lebih di atas, lebih utama, lebih mulia di atas lagu. Kalau lagu saja itu tidak boleh, apalagi sholawat. Itu contoh perayaan Maulid yang tadi, yang salah, yang keliru. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah berlebihan dalam mencintai Nabi. Bagaimana cinta yang berlebihan itu? Ketika kita pertama kita meletakkan cinta Nabi di atas cinta kepada Allah. Ketika kita meyakini orang Nabi itu punya kekuatan seperti kekuatannya Allah. Seperti apa? Misalnya ada orang yang meyakini Nabi itu mempunyai kemampuan untuk mengabulkan permintaan, untuk menyebarkan rezeki, untuk melepaskan kesulitan, seperti yang disebutkan di sholawat nariyah, gitu. Itu kan, wahai Nabi, lepaskan kesulitan saya, berbanyak rezeki saya. Nah, seperti itu kan berarti kan sifat-sifat seperti itu kan sifatnya Allah. Ini tidak boleh disematkan kepada makhluk, walaupun itu Nabi. Tidak boleh. Bahkan bisa jadi perbuatan yang syirik. Atau ketika kita menisbatkan Nabi itu dikatakan mempunyai kekuatan yang tidak Nabi ajarkan. Contohnya bagaimana orang-orang yang berlebihan dalam mencintai Nabi? Misalkan tadi ada sholawat-sholawat yang baru, itu kadang-kadang mempunyai unsur-unsur kesyirikan tadi. Berlebihan dalam mencintai Nabi. Tadi Nabi dikatakan raja, malikal mulk gitu ya. Ada gitu. Nabi dikatakan rajanya para raja. Dikatakan sebagai tadi melepas rezeki, mengabul permintaan. Seperti ini tidak diperbolehkan. Atau meyakini Rasulullah itu punya kemampuan baru. Misalkan ada wali yang berkata, wah kalau saya itu bisa datang kepada Rasul, kemudian langsung minta fatwa sama Rasul. Kalau ada masalah, datang ke Madinah, langsung ngomong sama Rasul.
Ini kan berlebihan banget dipakai. Atau ada orang yang beranggapan kalau pas maulid itu meyakini bahwa Rasulullah itu bisa datang. Buktinya apa? Nanti ada pasir, kemudian ada jejak-jejak kakinya. Nah, seperti ini adalah bentuk cinta yang berlebihan, mempunyai mempercayai bahwa Rasulullah itu punya kekuatan khusus yang tidak pernah Rasulullah ajarkan. Ya. Rasulullah itu tidak pernah mengajarkan bahwa Rasulullah bisa turun, bisa berkomunikasi dengan orang-orang setelah wafatnya beliau. Kalau seandainya itu benar, maka para sahabat yang paling dekat dengan Rasul, yang agamanya paling utama, kalau memang benar Rasulullah itu bisa datang kepada mereka, bisa datang setelah kematian beliau, tentu para sahabat yang paling pertama untuk meminta tolong kepada beliau. Ketika Aisyah berperang dengan Ali, ketika Ali berselisih dengan Muawiyah, ketika Utsman itu dibunuh, mereka pasti akan bertanya kepada Rasulullah. Kalau memang bisa, kan ternyata tidak. Ini menunjukkan bahwa seperti itu adalah sikap berlebihan yang tidak ada dasarnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu syurga. Maka untuk menutup materi pada pagi hari ini, saya menekankan sekali lagi bahwa memang Islam itu menyuruh kita untuk mencintai Nabi di atas keluarga kita, anak-anak kita, bahkan diri kita sendiri. Tapi ketika kita mewujudkan cinta itu, kita harus perhatikan apakah caranya itu benar atau tidak. Dan cara yang benar adalah dengan ittiba, adalah dengan mengikuti apa yang Rasulullah ajarkan. Maka jangan pernah dengan alasan mencintai Rasul, kemudian membuat ritual-ritual baru, membuat ajaran-ajaran baru, membuat keyakinan baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Karena jika kita melakukan itu, walaupun alasannya cinta sama Rasul, walaupun alasannya demi meraih syafaat dari Rasulullah, maka itu tidak akan dibalas oleh Rasulullah. Cintanya tidak akan dibalas karena tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Aku kali ada, sebelum saya itu ada pertanyaan. Kalau orang meninggal, kan sholawat mayit, nah itu ada dalilnya enggak? Dan sholawat mayit itu antara lain itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa tu'adzib hadzal mayit. Ini artinya, maksudnya itu artinya la tu'adzib hadzal mayit itu gimana itu? Nih, sepaham saya, latu adibnya itu tanya itu janganlah engkau mengadab itu ke Allahumma, kan awalnya Allahumma, Pak. Kan ya Allah, sholli ala Muhammad, sholawat atas Rasulullah, sholawat atas keluarganya, dan janganlah engkau mengadab. Saya paham sih, engkaunya itu kepada Allahnya, bukan kepada Rasulullah, karena depannya ada Allahumma. Kan dia memanggilnya ya Allah. Jadi insya Allah kalau secara arti tidak masalah. Nah, tapi misalkan apakah harus boleh atau tidak, ada dalilnya atau tidak? Kalau berarti lamnya itu lam nahi. Bukan la tu'adzib itu lagi. La janganlah, la nahi. Janganlah engkau adab. Jadi ya Allah, sholawat atas Rasul, sholawat atas keluarganya, dan janganlah engkau adab mayit ini. Nek misalkan doanya ini ya hanya sekedar berdoa, maksudnya wah ini memang saya mau berdoa kepada mayitnya, doanya memang seperti ini saja, tidak mengkhususkan doanya, itu tidak apa-apa. Tapi nek selama tadi artinya benar ya Bang, ya, tidak berlebihan. Tapi nek misalkan wah kalau sholawat, kalau mayat harus baca doa ini, tidak boleh baca doa yang lainnya. Ini kalau doanya ditinggalkan itu akan berdosa, atau misalnya ketika dibaca
ada keutamaannya, nah itu baru yang tidak boleh. Tapi nek sekedar berdoa, wah, ini saya pengen doa, cuma doa saya seperti ini, bikin bahasanya doanya seperti ini saja, nah itu tidak apa-apa. Tidak meyakini tadi, ketika tidak meyakini bahwa doa ini punya keutamaan khusus, itu boleh Pak bebas. Kan doa itu terserah gitu. Kita itu boleh berdoa dengan bahasa apa saja, dengan lafaz apa saja, selama tidak melanggar syariat. Ya, benar Pak. Jadi tergantung kayak tadi, tergantung sama niatnya. Boleh atau tidak tergantung dengan niatnya. Enggak? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Oh, iya, sebenarnya. Tunggal lagi, terakhir. Nggih. Nggih. Oh, memperbanyak jumlahnya. Ya, nek misalnya gini, memperbanyak jumlah tidak apa-apa. Tapi tadi, kalau saya, awalnya kan 33, kemudian 33 ya sudah, 33 sudah selesai, karena nggak ada, masih ada waktu luang, kemudian nambah dikir lagi, boleh, tidak masalah. Kan cuma dikir gitu. Nah, yang nggak boleh, misalkan kok, wah kalau apa jumlahnya berapa, ada jumlah khususnya, misalnya kalau udah 4.000, 5.000 ada pahala khusus, itu yang nggak boleh. Tapi kalau cuma nambah, yang penting saya dikir saja sebanyak-banyaknya, itu malah nggak apa-apa. Itu malah dianjurkan memperbanyak dikir tersebut. Sudah gini, sudah lewat 5 menit, 7 menit malah. Aku kalau ada, jika ada salah kata maka datang dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله